gara-gara ini nih. Wax, gila. Gila, gila, gila. Kemarin mendadak viral di timeline saya kerumunan driver online yang berburu BTS meal dari restoran fast food McDonald. Hari itu ribuan pesanan datang dari segala penjuru Indonesia berburu paket warna ungu itu. Bahkan gilanya harga paket makanan yang dijual seharga 40.000 sampai 70.000 itu dijual kembali dengan harga jutaan rupiah saking langkanya. Padahal isinya gitu-gitu aja. Nggak ada yang istimewa sama seperti paket makanan di McDonald's umumnya. Lalu apa yang membuat paket itu jadi buruan orang? Ya, karena ada BTS-nya. BTS adalah grup boyband asal Korea Selatan yang sekarang jadi pujaan ABG di seluruh dunia. Mirip The Beatles dari Inggris di tahun 1960-an dan mirip New Kids on the Block di tahun 1980-an. Di seluruh dunia terbentuk yang namanya BTS Army yang siap membeli apa saja yang dikeluarkan oleh grup itu. Mulai lagunya, stiker, sampai mungkin celana dalamnya ya. Dikasih logo BTS langsung diserbu ABG dengan histeris sampai nangis-nangis. Saya sih nggak tertarik ya dengan BTS itu. Ya karena itu seleranya ABG, bukan selera bapak-bapak. Tapi saya tertarik dengan apa yang terjadi sehingga BTS dan Korea Selatan jadi begitu mendunia. Oke, seruput kopi dulu biar kita bisa belajar dari mereka. Semua berawal dari krisis finansial sekitar tahun 97-98. Korea Selatan terkena dampak keras dari krisis itu sehingga terpaksa harus meminjam uang dari IMF sebesar hampir 1.500 triliun rupiah nilai mata uang sekarang. Itu hutang yang sangat besar dan terpaksa dilakukan pemerintah Korsel demi menjaga ekonomi negaranya. Dan pada masa itu pengangguran di sana ada di mana-mana. Indonesia juga krisis dan berhutang kepada IMF dengan nilai yang hampir sama pada waktu itu dan berakhir dengan kejatuhan Soeharto. Tetapi bedanya dengan pemerintah Korea Selatan, mereka itu pintar. Mereka tahu mereka punya potensi sumber daya yang bisa mereka jual ke seluruh dunia untuk membayar hutang-hutangnya. Korea Selatan adalah gudangnya brand ternama, mulai Samsung, LG, Hyundai, dan banyak lagi. Cuman merek-merek ini kalah bersaing dengan Jepang di pemasaran dunia. Tetapi mereka punya strategi yang sangat jitu supaya dunia bisa mengenal produk-produk dari Korea Selatan. Dan strategi global yang mereka mainkan adalah strategi budaya. Korea Selatan mengemasnya dengan model entertainment. Untuk itu pemerintah Korea Selatan membentuk yang namanya Badan Ekonomi Kreatif Korea. Badan Ekonomi Kreatif Korea ini dibentuk untuk membangun industri baru, yaitu industri kreatif dan industri teknologi informasi. Dari hutang hampir 1.500 triliun rupiah itu, pemerintah Korea Selatan lewat Badan Ekonomi Kreatif Korea menginvestasikan uang hampir 50 triliun rupiah untuk pengembangan musik, film, dan industri kreatif di negaranya. Mereka juga menyuntikkan modal, subsidi, sampai pengurangan pajak khusus untuk industri ini yang mereka namakan Korean Pop atau kita kenal dengan nama K-pop. Dari sini lahirlah boyband dan girlband yang dikenal para ABG mulai BTS, Seventeen, EXO, sampai Blackpink. Itu baru musik aja ya, belum drakor yang disenangi oleh para emak-emak. Industri ini benar-benar dikawal oleh pemerintah Korsel lewat Badan Ekonomi Kreatif mereka dan diekspor ke banyak negara lewat saluran internet. Sampai akhirnya terjadilah demam Korea atau disebut dengan Korean Wave. Orang di seluruh dunia mulai mengenal Korea Selatan dari musik, film, dan segala bentuk entertain mereka. Lalu apa gunanya sih Korean Wave ini? Disinilah jeniusnya.
Ketika orang di seluruh dunia sudah mengenal Korea Selatan dengan entertainment-nya, akhirnya mereka familiar juga dengan brand-brand produksi Korea Selatan seperti Samsung, Hyundai, dan lain-lain. Semakin besar permintaan produk elektronik dan mobil dari negara lain, industri Korea Selatan pun bangkit. Tenaga kerja mereka terserap dan mereka bisa membayar hutangnya yang besar itu. Dan pada titik ini Jepang mengakui kalau mereka kalah strategi dengan Korea Selatan dalam menguasai perdagangan dunia. Perhatikan, pemerintah Korea Selatan begitu fokus menggarap industri kreatif mereka sebagai bagian dari marketing industri manufaktur mereka. Industri kreatif mereka menjadi leader dalam memimpin pertumbuhan ekonomi Korea Selatan yang dari terpuruk karena krisis finansial menjadi yang tertinggi nomor 29 dari 50 negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik dunia. Oh ya, mau tahu pendapatan BTS? Pendapatan mereka total sudah mencapai 1,5 triliun rupiah. Dari kerjasama dengan McDonald's saja, BTS punya pendapatan 120 miliar rupiah. Nah, sekarang kita coba ke Indonesia. Apa sih yang bisa kita pelajari dari Korea Selatan untuk Indonesia? Tahun 2015, Jokowi pernah membentuk yang namanya Badan Ekonomi Kreatif dengan mencontoh Korea Selatan. Pimpinannya waktu itu Triawan Munaf. Triawan Munaf punya tugas untuk memetakan industri kreatif di Indonesia dan membangun infrastruktur kreatif di sini, mulai film, musik, dan konten-konten lainnya. Tapi sayangnya masih setengah-setengah dan terkesan jalan sendiri sehingga hasilnya pun belum maksimal. Karena itu, mungkin supaya efektif, Jokowi kemudian melebur Bekraf ke Kementerian Pariwisata sehingga namanya menjadi Kemenparekraf atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di sini yang saya heran, ngapain kok Badan Ekonomi Kreatif kita atau Bekraf dilebur ke Kementerian Pariwisata? Ini langkah yang malah blunder menurut saya. Seharusnya Bekraf itu dijadikan kementerian sendiri, misalnya Kementerian Digital karena tugasnya yang sangat strategis. Kalau dilebur ke Kementerian Pariwisata, malah Bekraf jadi nggak fleksibel membangun grand strategi dan pelaksanaannya. Apalagi kemudian sekarang Sandiaga Uno lah yang menjadi menterinya. Makin hancur Bekraf. Wong dia oke aja nggak jalan. Tahu apa Sandiaga Uno tentang industri? Dia itu investor, bukan pelaku industri. Di sini jujur saya tidak paham pikiran presiden dan saya mengkritiknya karena bongkar pasang yang dilakukan Jokowi malah mematikan agenda besar dari industri kreatif itu sendiri. Jadi jangan bermimpi industri kreatif kita akan sebesar Korea Selatan kalau mainnya setengah-setengah. Industri kreatif ini adalah industri masa depan, apalagi kita sudah memasuki era internet 5G. Bayangkan, internet 5G itu anggap saja adalah jalan tol besar kita di udara. Tapi kita malah jadi korbannya. Jalan tol boleh besar, tapi yang jualan adalah orang-orang asing. Mulai Facebook, YouTube, Shopee, dan segala macamnya. Kita ya cuma jadi konsumen saja. Diperas duitnya untuk belanja dan uangnya lari ke negara lain. Yang bahaya lagi adalah perusahaan-perusahaan asing itu terus memantau dan mengolah semua kebiasaan kita lewat cara belanja kita. Dan akibatnya seperti yang kemarin dilakukan salah satu e-commerce asing, lewat permainan data mereka memantau barang apa yang kita suka beli. Kemudian mereka memproduksinya di Cina dan menjualnya ke kita dengan harga yang jauh lebih murah. Akibatnya apa? Industri kecil kita kelak akan mati dan kita akan tergantung dari produksi luar. Kita ini sangat rapuh dengan adanya teknologi 5G ini karena kita sendiri tidak punya peta besar strategi untuk memanfaatkan ruang udara ini. Bekrafnya mandul karena Sandiaga Uno, Menteri Ekonomi Kreatifnya, lebih suka jalan-jalan keliling Indonesia untuk mengisi Instagramnya tanpa punya kemampuan untuk eksekusi program-program kreatif. Mau jadi seperti Korea Selatan? Mimpi! Dan anak-anak kita tetap saja akan sibuk membeli barang-barang dari BTS hanya karena kita senang dijajah oleh produk dan budaya luar. Kita tidak mampu memproduksi aplikasi dan konten-konten di mana produsennya adalah kita sendiri dan konsumennya juga kita sendiri. Sehingga data kebiasaan kita nggak bisa dilihat oleh negara luar. Saya jujur membayangkan, seandainya ya,
Menhan Prabowo punya pikiran bahwa ruang digital kita ini harus punya pertahanan kuat. Tentu dia akan alokasikan sebagian dari rencana pinjaman 1.760 triliun rupiah itu untuk membangun pertahanan digital. Karena buat apa sih tank-tank besar? Buat apa banyak pesawat tempur kalau sekarang eranya adalah era perang digital? Cara berpikir kita masih sangat ketinggalan. Pahit memang, tapi itulah kenyataan. Entahlah, sesudah dijajah Korea Selatan dengan BTS-nya, kelak kita akan dijajah oleh Malaysia dengan produksi kreatifnya. Dan kita tetap hanya akan menjadi pembeli di negeri kita sendiri tanpa pernah berpikir bagaimana bisa menjadi tuan rumahnya. Seruput dulu kopinya. Marki Bong, mari kita bongkar semuanya. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.